Shalom anak-anak hebat ya. Pada saat ini tetap kita berharap kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, khususnya buat kalian anak-anak Bapak, agar kiranya dapat mempelajari materi yang akan Bapak sajikan pada saat ini dalam bentuk video pembelajaran. Materi yang akan Bapak ajarkan adalah satuan waktu baku. Ini ada pada buku pena kita, tema 3 subtema 4. Kita masuk ke pengantar. Pernahkah kalian melakukan kegiatan menulis ataupun melakukan kegiatan membaca atau melakukan kegiatan menonton pembelajaran online atau ke sekolah? Yang pastinya pernah. Jadi ini semua membutuhkan proses atau lama. Ya, ini jadi kita Bapak simpulkan, ini kita membutuhkan waktu. Semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu membutuhkan waktu. Jadi inilah yang akan kita pelajari. Alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur lama waktu adalah jam ataupun stopwatch. Ini untuk saat ini. Kalau pada zaman dahulu masih digunakan jam pasir. Ya, nanti kita lihat jam pasir itu yang seperti bagaimana. Satuan waktu yang dipakai dari sebuah jam adalah detik, menit, dan jam. Ya, ini Bapak kasih keterangannya. Dalam sebuah gambar jam ini ada 3 jarum, yaitu jarum halus, baru jarum pendek dan jarum panjang. Jadi yang jarum halus ini menunjukkan detik, sedangkan jarum panjang ini menunjukkan menit, dan yang terakhir adalah jarum pendek ini menunjukkan jam. Ya, ini yang akan kita pelajari nanti. Ini dalam bentuk jam analog. Maksudnya jam analog adalah mempunyai jarum, sedangkan dalam bentuk jam digital yang di sebelah kiri ini yang angka 4 itu menunjukkan jam, sedangkan yang angka 38 atau yang sebelah kanan ini menunjukkan menit. Detiknya bagaimana? Kalau pada umumnya jam digital yang inilah yang berkedip, ya, yang di tengah-tengah ini berkedip itu menunjukkan detik. Oke, kita lanjut. Jenis pengukur waktu, ya, yang ini tadi udah Bapak jelaskan, ini namanya jam analog karena dia mempunyai jarum. Kalau yang ini namanya jam digital. Ini pasti sering kalian lihat, ya, apalagi jam analog yang berada yang pada umumnya dibuat di dinding. Kalau jam digital ini sebagian ada yang di dinding, sebagian ada yang dibuat menjadi jam waker atau untuk alarm bangun tidur atau untuk melakukan suatu kegiatan. Inilah bentuknya jam pasir, ya. Ini yang Bapak bilang tadi yang digunakan pada zaman dahulu. Kalau di film-film pernah kalian lihat itu pada zaman-zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin sudah susah dicari. Ini adalah stopwatch analog karena dia mempunyai jarum, ya. Yang ini terakhir adalah stopwatch digital karena dia tidak mempunyai jarum, hanya menunjukkan angka. Oke. Cara membaca waktu pada jam analog. Ini adalah gambar jam. Jadi untuk yang menunjukkan menit sudah Bapak sampaikan tadi, ini adalah jarum panjang. Jadi pada jarum panjang ini angka yang ditunjukkan jarum panjang dikali dengan 5. Contohnya, kalau jarum panjangnya menunjukkan 1, maka dia menitnya 1 dikali 5, berarti dia menit ke-5. Contoh yang lain, kalau jarum panjangnya mengarah ke arah 4, maka menit yang ditunjukkan adalah 4 kali 5 sama dengan 25. 4 kali 5 20. Menit ke 20. Jika ditunjukkan angka 7, maka tinggal kali 5. 7 kali 5 hasilnya 35, berarti menit 35. Dan kalau jarum panjangnya menunjukkan angka 10, tinggal kali 5 semua. Jadi itulah intinya. Ada pengecualian, ya. Ada pengecualian. Jika jarum panjangnya menunjukkan angka 12, maka 12 kali 5 60. Pada menit itu tidak dipakai 60, ya. 60 itu akan berubah menjadi 00. Tetapi untuk jam ditambah 1. Nanti kita pelajari. Untuk jam, tadi sudah Bapak jelaskan juga, yang menunjukkan jam ini adalah jarum pendek. Jadi jarum pendek ini di angka di sebelah kiri nanti, menit di sebelah kanan. Oke.
Angka yang dipakai ketika jarum pendek berada di antara dua angka, yang dia ambil itu adalah angka yang paling kecil. Kita ambil contohnya, jika seperti ini tepat. Ya, kalau dibilang tepat tidak ada lagi perubahan, memang pukul 2. Ya, pukul 2 karena dia tidak berada di antara dua bilangan. Jadi kalau yang di antara dua bilangan bagaimana? Seperti inilah contohnya. Antara 4 dan 5, ini kan berada di antara 4 dan 5. Jadi dari antara 4 dan 5 ini mana yang paling kecil? Angka 4. Berarti angka 4 lah yang kita pakai. Jadi pukul 4 seperti itu. Kita lanjut lagi. Jika seperti ini, walaupun dia mengarah ke angka 7, tetapi dia tetap masih berada di antara 6 dan 7. Seperti ini yang kita pakai adalah antara 7 dan 6, mana yang paling kecil? Jadi yang paling kecil lah yang kita pakai, yaitu 6. Jadi ini pukul 6, belum atau tidak kita pakai pukul 7, tapi pukul 6. Oke. Di antara ini 9 dan 10 kita pakai angka 9. Ada juga pengecualian. Ya, pengecualiannya bagaimana? Ketika nanti bilangan jarum pendeknya berada di antara 12 dan 1, antara 12 dan 1 kan lebih kecil 1. Ini tidak. Ya, pada jam analog 12 ini berubah menjadi 0. Sama seperti menit tadi, ketika dia menit 60, maka bukan menit 60 yang kita baca, tetapi 0. Berarti di sini antara 12 dengan 1 yang kita pakai adalah angka 12 atau angka 0. Oke, Bapak harap bisa mengerti di sini ya. Itu saja perbedaannya. Cara membaca waktu pada jam analog ini kita langsung ke contoh. Jika jarumnya menunjukkan ini tadi sebelah kiri ini jam, sebelah kanan ini jam, ini menit. Oke. Jika diberikan jarum panjang seperti ini, maka kita lihat jarum pendeknya ke angka 3 ya. Ini menunjukkan jam, berarti di sini pukul 3. Jarum panjangnya ke angka 12. Jadi ini tadi menit 12 kali 5 tidak dipakai karena ini pengecualian, maka dia ke 00. Jadi ini kita tuliskan pukul 12 nya tadi jadi 00 ya. 00 untuk jamnya 3 tepat. Pukul 3 tepat. Kita lanjut contoh yang lain. Jarum panjangnya ke angka 6. Berarti ini pukul 6 dikali 5 sama dengan 30. Untuk jamnya, jarum pendek di antara 7 dan 8. 7 dan 8 yang lebih kecil itu 7, maka kita pakai 7. Jadi ini pukul 7:30. Ya, kita masuk ke contoh yang lain. Jika jarum panjangnya ke angka 3, maka kita tinggal kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Jarum pendeknya di antara 1 dan 2, maka kita pakai 1 yang paling kecil. Contoh selanjutnya, jarum panjangnya ke angka 9, maka ini pukul untuk menitnya 9 dikali 5 hasilnya 45. Kalau untuk jarum pendeknya di antara 10 dan 11, maka angka 10 lah yang kita pakai. Jadi pukul 10:45 ya. Ini cara membacanya lewat. Pukul 3 tepat karena tidak ada menitnya. Pukul 7:30, pukul 1:15, pukul 10:45. Contoh yang terakhir, jarum panjang ke angka 4, maka ini menitnya 4 kali 5 adalah 20. Kalau jarum pendeknya berada di antara 11 dan 12, maka ini kita pakai 11. Jadi pukul 11:20 ya. Bapak harap sampai di sini bisa mengerti. Kita lanjut kesetaraan waktu. Jadi itu tadi yang Bapak sampaikan ketika ada jarum pendek. Jarum panjang. Ketika jarum panjang dia berhasil memutar dari angka 12 kembali ke angka 12, itu adalah 60 menit dan itu sama dengan 1 jam. Ya, ini jarum panjang. Kalau 1 menit sama dengan 60 detik ya, yang detik tadi jarum halus. Jadi ketika jarum halus dari angka 12 bergerak ke kanan terus sampai kembali ke angka 12, maka ini sama dengan 60 detik yang setara nilainya dengan 1 menit. Ya. Jadi bagaimana kalau 1 jam? Itu berapa detik? 3600. Ini dari mana dapat 3600? Jadi kita lihat. 1 jam sama dengan 60 menit.
60 menit sama dengan berapa detik? Ya, karena ini 1 jam sama dengan 60 detik. 60 menit berapa detik? 1 jam berapa detik? Tadi udah ada jawabannya. Sekarang kita hanya mencari tahu dari mana ya. Jadi menit ke detik itu 60. Ya, itu dikali 60 berarti kita tulis dulu 60-nya baru dikalikan 60. Ya, 60 ini yang di sini, menit ke detiknya 60. Ini menit ke detik kali 60. Jadi kita kalikan. Kalau untuk seperti ini perkalian, nolnya langsung kita pindahkan 1 2, kita tulis 02. Tinggal 6 kali 6 hasilnya 36. Jangan lupa tanda titik. Jadi inilah caranya. Makanya dapat 1 jam sama dengan 3600 detik. Oke. Kita masuk ke contoh dulu. 3 jam 15 menit sama dengan berapa menit? Ini maksudnya adalah 3 jam lewat 15 menit. Jadi untuk kalimat matematikanya kita tinggal tulis tambah aja di antaranya. 3 jam tambah 15 menit. Oke. Kita pindahkan satu-satu ya, kita pindahkan satu-satu. Jam ke menit itu tadi kali 60 berarti 3 kali 60 ditambah menit ke menit tetap, dia nggak naik, nggak turun, nggak berubah, dia tetap, maka dia kali 1 atau bagi 1. Bapak ambil yang kali 1, 15 kali 1 sama dengan berapa menit. Jadi seperti ini kalimat matematikanya, kali tambah kali ya, kali tambah kali. Ini yang kita pakai atau yang kita kerjakan dulu adalah kali. Jadi 3 kali 60 hasilnya adalah 3 kali 6 18 tambah 01 180. Ditambah 15 kali 1 15 ya. Sama dengan berapa menit? Ini tinggal menjumlahkan, hasilnya adalah 195 menit. Sama seperti perubahan kesetaraan panjang dan kesetaraan berat ya. Kita masuk ke contoh 2. Ini untuk pembagian dulu. Tadi kan dari yang besar ke yang kecil, sekarang dari yang kecil ke yang besar. Jadi ini harus main bagi. 7200 detik berapa menit ya. Jadi ingat, jangan sampai salah. 1 menit sama dengan 60 menit. Maksudnya adalah 1 kali 60. Tapi kalau 1 detik ke menit itu tidak ada. Jadi kita balikkan, karena yang menit ke detik ada kali 60, maka ini jadi detik ke menit, jadi bagi 60 ya. 7200 kita bagi 60. Ingat, jangan sampai terbalik. Menit ke detik kali 60, detik ke menit bagi 60. Untuk mengerjakan soal seperti ini bagaimana? Karena satuannya sama-sama 0, bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, tinggallah 720 dibagi 6. Ya, nanti kalau mau coba dikerjakan di sele-sele bisa, hasilnya ini adalah 120 menit. Sampai di sini sudah selesai? Belum, karena masih ada pertanyaan untuk jam. 120 menit ini berapa jam? Ya, sama seperti yang detik ke menit. Menit 1 menit sama dengan kali 60 detik. 1 jam sama dengan kali 60 menit. Tapi yang ditanya menit ke jam, berarti dia kita bagi 120 dibagi 60 ya, sama seperti yang ke menit tadi. Satuan sama-sama 0, ini bisa kita matikan, tinggal 12 bagi 6, hasilnya sama dengan 2. Jadi 7200 detik itu sama dengan 120 menit, sama juga dengan 2 jam. Jadi seperti inilah cara pengerjaannya kalau ada soal-soal yang seperti ini ya. Kita lanjut. Penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Contoh, Feli membuat kue bolu selama 1 jam 50 menit dan kue nastar selama 2 jam 15 menit. Ya, maksudnya ini 1 jam lebih 50 menit dan 2 jam 15 menit. Pertanyaan A, berapa lama kedua kue tersebut dibuat oleh Feli? Ya, maksudnya di sini kalau sama-samanya, kalau duluan selesai kue bolu dilanjutkan kue nastar, berarti penggabungan waktunya ini berapa? Itu maksudnya. B, berapa lama selisih pembuatan kue nastar dengan kue bolu? Jadi ini kalau dikatakan selisih, kita kurangkan yang besar dengan yang kecil. Oke, kita masuk fokus ke A dulu, pertanyaan A. Jawaban A. 1 jam 50 menit ditambah 2 jam 15 menit. Ya, ini tadi penggabungannya, berarti kita jumlah. Untuk mengerjakan soal seperti ini sama seperti mengerjakan soal angka-angka yang biasa, tapi ini harus kita satukan dulu satuannya. Kalau dia ribuan ke ribuan, ya seperti itu, ratusan ke ratusan, puluhan ke puluhan, satuan ke satuan. Ini pun sama, jam ke jam, menit ke menit. Ya, ini harus sama satuannya. Ini baru kita jumlah.
Jadi mengerjakannya bagaimana? Sama. Ini kita ambil dulu yang sebelah kanan. Oke. Sebelah kanan artinya menit. 50 tambah 15, 50 menit tambah 15 menit sama dengan 65 menit. Selesai di menit, kita masuk ke jam. 1 jam tambah 2 jam sama dengan 3 jam. Sampai di sini bagaimana? Di sini kita punya permasalahan. Karena apa? Karena pada menit itu tidak boleh lebih dari 59. Ya, karena kalau 60 dia maka kembali ke 0, jam ditambah. Kalau ini 60, ini maka berubah jadi 00, di sini tambah 1. Tapi ini 65, maka yang di sini supaya tidak lebih dari 59, ini kita kurangkan 60. Ya, kita kurang 60, jadi hasilnya 65 kurang 60 sama dengan 5 menit. Udah? Karena sudah kita kurang 60, yang jam harus kita tambahkan 1. Oke, 3 tambah 1 menjadi 4 jam. Jadi hasil yang kita dapat 4 jam 5 menit. Penggabungan dari pembuatan kue bolu dengan kue nastar adalah 4 jam 5 menit. 4 jam lebih 5 menit. Jadi lama kedua kue tersebut dibuat Feli adalah 4 jam 5 menit. Oke, beginilah cara penyelesaian untuk penjumlahan 2 satuan waktu, ya. 2 satuan waktu. Kita masuk ke B untuk pengurangan atau selisih.